Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyewer. Kali ini kembali lagi dari Siswantoro saja. Pesan lanjut kultivasi gandanya. Untuk orang baik yang udah nyewer, Mimin mau ngucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4274-4276. Yorat Zen dan Avery Zong juga menggelengkan kepala, mereka tidak tahu mengapa ini bisa terjadi. Jika ada masalah dengan berbagai sumber daya rumput peri yang diberi makan, mengapa makhluk roh lainnya baik-baik saja? Kaisar Xiao, bisakah aku masuk dan melihat lebih dekat? Dev bertanya pada McKinley Xiao. McKinley Xiao mengangguk dan berkata, tentu saja tidak apa-apa, tapi Tuan Chen harus berhati-hati. Banyak dari makhluk roh yang sakit ini menjadi tidak patuh dan mungkin menyerang Anda. Saya akan memperhatikan. Dev mengangguk, lalu meminta McKinley Xiao untuk membuka formasi, lalu Dev masuk. Yang lain sedang menonton di luar, sementara McKinley Xiao bersiap untuk membuka formasi kapan saja dan membiarkan Dev keluar. Setelah Dev masuk, makhluk roh ini tidak menyerang Dev. Mereka hanya melirik Dev dan mengabaikannya. Dev berjalan menuju makhluk roh yang tergeletak di tanah, dan dengan lembut menyentuh kepala makhluk roh itu dengan tangannya, tetapi makhluk roh itu tidak bergerak selama setengah menit, dan dia bahkan tidak ingin mengangkat kelopak matanya. Setelah melihat ini, Dev tahu bahwa makhluk roh ini pasti sangat sakit. Anda harus tahu bahwa makhluk roh ini sangat waspada. Kecuali pemilik yang membesarkannya, jika ada orang asing yang mendekat, dia mungkin akan menjadi gila. Aura di tubuh Dev tidak asing bagi makhluk roh ini, tetapi makhluk roh itu membiarkan disentuh oleh Dev, tetapi acuh tak acuh. Dia memancarkan auranya untuk memeriksa tubuh makhluk roh itu, tetapi Dev tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Kemudian Dev berjalan di depan macan tutul roh yang terlihat, dan saat Dev ingin menjangkau macan tutul roh, tiba-tiba ada dengkuran di perut macan tutul roh. Ini adalah gerakan awal dari macan tutul roh yang akan menyerang orang. Selain itu, macan tutul roh membuka matanya dengan cahaya merah di matanya, dan taringnya yang besar terus terlihat ke arah Dev. Ini memperingatkan Dev untuk tidak mendekatinya, jika tidak dia akan melancarkan serangan. Dev melihat macan tutul roh di depannya, itu adalah binatang roh dengan kekuatan di alam kesengsaraan transendensi, dan pada pandangan pertama itu adalah jenis binatang roh yang ganas, tapi sekarang Dev ada di depannya, macan tutul roh itu menganggapnya sebagai ancaman, dan Dev tidak diizinkan untuk mendekat, tapi macan tutul roh itu tidak melancarkan serangan, yang membuktikan bahwa macan tutul roh itu juga sakit. Mengabaikan ancaman macan tutul roh, Dev mendekati macan tutul roh lagi. Kali ini, macan tutul roh bangkit dan hendak menyerang. Tuan Chen, jangan mendekati macan tutul roh itu, dia sangat ganas, dia tidak mendengarkan siapapun kecuali aku. Setelah melihat ini, Kaisar Xiao buru-buru mengingatkan Dev. Meskipun macan tutul roh sakit, dia tidak mudah disinggung dan terlihat tidak garang, tapi bukan berarti dia bisa disentuh oleh orang asing dengan santai. Selain itu, macan tutul roh ini juga merupakan binatang roh dengan kekuatan di alam kesengsaraan transendensi. Jika itu benar-benar menyerang Dev dan mungkin akan menyebabkan makhluk roh lainnya juga menyerang Dev, itu akan merepotkan. Kaisar Xiao, jangan khawatir, aku hanya ingin mencari tahu apa masalahnya. Dev berkata. Lalu aku akan menggunakan cara untuk membuat makhluk roh itu mengantuk, jadi kamu bisa memeriksa dengan percaya diri. Kaisar Xiao berkata pada Dev. Tidak, jika makhluk roh itu lesu, maka tidak ada cara untuk mendeteksi kelainan pada tubuh mereka. Macan tutul roh ini tidak akan menyakitiku. Dev berkata dengan percaya diri. Dev berjalan menuju macan tutul roh, yang membuat Yorat Zen dan yang lainnya tanpa sadar gugup. Ini adalah binatang roh. Meskipun telah dijinakkan, itu jauh lebih jinak daripada monster buas itu, tetapi itu tidak berarti bahwa itu dapat disentuh dengan santai. Terlebih lagi, jika macan tutul roh itu menjadi gila, itu tidak akan berbeda dengan monster buas. Selain itu, ada makhluk roh lainnya. Dev benar-benar terlalu berisiko. Kaisar Xiao, cepat dan buka formasi, biarkan Tuan Chen keluar. Setelah melihat ini, Nekek Zen buru-buru berkata kepada McKinley Xiao. Dev adalah pria Scarlet. Jika sesuatu terjadi pada Dev, diperkirakan Scarlet tidak ingin hidup lagi.
Nenek Zen tidak bisa membiarkan Dev mengalami kecelakaan. Buka formasi saat ini, saya khawatir makhluk roh itu akan menjadi gila dan bergegas keluar. Jangan khawatir, selama Tuan Chen dalam bahaya, saya akan membunuh semua makhluk roh ini sesegera mungkin. McKinley Xiao berkata. Demi kenyamanan Dev, McKinley Xiao tidak segan-segan membunuh semua makhluk roh yang berharga ini, yang menunjukkan status Dev di mata McKinley Xiao. Anda tahu, sangat sulit untuk menjinakkan makhluk roh, dan butuh waktu lama untuk menjinakkan sedikit demi sedikit. Jika binatang-binatang roh ini semuanya dibunuh, itu juga merupakan kerugian besar bagi dinasti Xiao. Pada saat ini, Dev sudah mendatangi macan tutul roh. Macan tutul roh, dengan mata merah, membuka mulutnya yang berdarah dan hendak menyerang Dev. Tapi tiba-tiba, ada ketakutan di matanya yang merah. Dari tubuh Dev, dia benar-benar merasakan paksaan dari binatang suci. Pemaksaan dari Raja Binatang seperti ini membuat macan tutul roh yang awalnya gila menjadi patuh dalam sekejap. Anda tahu, Dev adalah tubuh sebenarnya dari naga emas, dengan darah ras binatang buas di tubuhnya, dan dia juga seekor naga, Raja Binatang Buas. Dev mengeluarkan sedikit aura klan naga, yang membuat macan tutul roh gila ini menjadi patuh. Saya melihat macan tutul roh terbaring di tanah, menjadi pesek, lalu mengibaskan ekornya ke arah Dev. Dev mengelus kepala macan tutul roh, dan aura masuk ke tubuh macan tutul roh. Pada saat ini, McKinley Xiao, Yorat Zen, dan lainnya sedikit bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana macan tutul roh, yang awalnya gila, tiba-tiba menjadi sangat patuh. Mereka tidak merasa bahwa Dev menggunakan paksaan kekuatan fisiknya untuk menekan macan tutul roh. Setelah memeriksanya lagi, tidak ada yang istimewa dari macan tutul roh ini, yang membuat Dev sedikit bingung. Jika penyebabnya tidak dapat ditemukan, tidak ada cara untuk mengobatinya. Tidak ada masalah dengan sumber daya untuk memberi makan, dan tidak ada masalah dengan lingkungan untuk memberi makan. Bahkan orang-orang yang membesarkan makhluk roh ini dipilih dengan cermat, dan mereka sendirian dengan makhluk roh lainnya. Sekarang hanya makhluk roh di halaman ini yang memiliki gejala, yang membuat Dev sedikit bingung. Dev keluar dari formasi dan berkata dengan sedikit malu, Kaisar Xiao, saya belum mengetahui penyakit makhluk roh ini untuk saat ini, jadi tidak ada cara untuk mengobatinya. Saya perlu mengamati sebentar untuk melihat apa alasannya. Tidak masalah, Tuan Chen, kamu bisa tinggal di sini dulu, sehingga kamu bisa mempelajarinya perlahan. Selain itu, saya akan mengajak Tuan Chen untuk mengambil tulang abadi itu sendiri. Jika memungkinkan, saya berharap Tuan Chen bisa tinggal di dinasti Xiao saya untuk waktu yang lama. Saya menganggap Tuan Chen sebagai tamu dan Anda dapat berjalan dengan bebas di dinasti Xiao. Tidak ada yang berani menghentikan Anda. McKinley Xiao ingin Dev untuk tinggal. Bagaimanapun, di mata McKinley Xiao, Dev adalah seorang jenius yang berbakat. Jika dia bisa tinggal di dinasti Xiao, itu pasti akan menjadi keuntungan besar bagi dinasti Xiao. Dev tersenyum tipis dan berkata, Kaisar Xiao, saya mengerti kebaikan Anda, tapi saya sudah terbiasa berpetualang, dan masih banyak hal yang belum saya tangani. Seperti yang kamu tahu, aku masih dikejar oleh aliansi penyegelan iblis. Tinggal di dinasti Xiao hanya akan menimbulkan masalah bagi Kaisar Xiao. Tuan Chen, jika Anda tinggal di dinasti Xiao, aliansi penyegelan iblis tidak akan memiliki keberanian, dan mereka tidak akan berani memburu Tuan Chen di wilayah dinasti Xiao saya. Ketika McKinley Xiao mendengar ini, dia menepuk dadanya dan berkata, tidak, saya di sini untuk membantu Kaisar Xiao menyembuhkan makhluk roh, dan bergegas kembali ke wilayah tengah sesegera mungkin. Sekarang keluarga Feng menempati kota Kekaisaran Rubah, wanita saya sudah menjadi tunawisma. Saya tidak bisa duduk diam. Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, keluarga Feng. McKinley Xiao sedikit mengerutkan kening, lalu melihat Winslow Yu dari samping dan berkata, Perdana Menteri Yu, kota mana yang paling dekat dengan wilayah tengah? Kembali ke Kaisar Xiao, itu adalah kota Gale tempat Jenderal Qian ditempatkan. Winslow berkata, segera beritahu Jenderal Qian, bawa orang-orang ke kota Kekaisaran Rubah, hancurkan keluarga Feng, dan bantu Tuan Chen merebut kembali kota Kekaisaran Rubah. McKinley Xiao memerintahkan. Winslow Yu tercengang sejenak, lalu berbisik, Kaisar Xiao, keluarga Feng ini adalah anggota aliansi penyegelan iblis, mereka. Saya tidak peduli aliansi tai kucing. Ini perintah. Beritahu Jenderal Qian bahwa jika saya tidak mendengar berita kehancuran keluarga Feng dalam 5 hari, minta dia secara pribadi untuk datang ke kota Kekaisaran untuk meminta maaf. Wajah McKinley Xiao dingin,
dan tidak ada keraguan dalam suaranya. Winslow menggelengkan tubuhnya sedikit, lalu buru-buru mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, saya akan segera memberikan perintah." Ketika Winslow pergi, McKinley Xiao menatap Dave dan berkata, "Tuan Chen, Anda dapat tinggal di sini sebentar dengan percaya diri, jangan khawatir, itu hanya penghancuran keluarga semut, Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Mendengar perintah McKinley Xiao untuk menghancurkan sebuah keluarga, Dave, Yorat Zen dan lainnya sedikit terkejut. Inilah kekuatan. Selama ada kekuatan yang cukup, kesulitan apapun tidak layak disebut kesulitan. Kaisar Xiao, terima kasih banyak. Dave melengkungkan tangannya ke arah McKinley Xiao. Awalnya, Dave berencana untuk bergabung dengan Wilder Chen dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah untuk pergi bersama merebut kembali kota Kekaisaran Rubah dan menghancurkan keluarga Feng. Sekarang, sepertinya itu tidak perlu. McKinley Xiao secara pribadi mengatur Dave dan yang lainnya, dan kemudian secara pribadi membawa tulang abadi. Ini adalah sepotong tulang kaki. Jelas, tulang itu sudah menjadi batu giok sejak lama. Tulang kaki yang jernih seperti batu giok putih. Saat Dave mengambil tulang abadi, dia tahu bahwa ini adalah kerangka milik Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah juga sangat bersemangat saat ini. Selama tulang-tulangnya bisa dikumpulkan, maka dia bisa terlahir kembali dan tidak lagi harus tinggal di lautan pengetahuan Dave lagi. Sekarang jika Raja Iblis Awan Merah ingin bergerak, dia masih perlu menggunakan tubuh Dave, tapi tubuh Dave tidak bisa membuat Raja Iblis Awan Merah puas, dia hanya bisa mengendalikan 1-2 trik. Jika dia bisa dibangkitkan, Raja Iblis Awan Merah pasti akan menemukan seseorang untuk melakukan pertarungan besar. Kaisar Xiao, bisakah saya mengambil kebebasan untuk bertanya, di mana tulang abadi ini berasal? Dave sangat ingin tahu dari mana asal tulang abadi milik McKinley Xiao. Jika dia tahu tempatnya, dia bisa mengambil kesempatan. Ini dihadiahkan oleh Sekte Darah dan Tulang untuk sesuatu yang saya lakukan, dan kemudian memberikannya kepada saya. Dari mana mereka mendapatkannya, saya juga tidak tahu. McKinley Xiao berkata dengan jujur. Sekte Darah dan Tulang. Dave terkejut sejenak, dia sepertinya belum pernah mendengar tentang sekte ini. Dalam hal ini, Sekte Darah dan Tulang adalah sekelompok kultivator iblis yang menggunakan tulang manusia dan darah manusia untuk berlatih dan telah aktif di daerah pegunungan iblis surgawi di wilayah selatan. Selain itu, orang-orang di Sekte Tulang dan Darah juga akan mengumpulkan banyak tulang abadi yang ditinggalkan selama Perang Dewa dan Iblis sebagai sumber daya untuk kultivasi. Kemudian, setelah dikejar oleh orang-orang, Sekte Tulang dan Darah hanya bisa lari ke wilayah dinasti Xiao saya untuk mencari perlindungan, dan mereka secara khusus memberikan tulang abadi ini kepada saya. McKinley Xiao menjelaskan pada Dave. Lalu apakah Sekte Darah dan Tulang ini masih berada di dinasti Xiao? Ketika Dave mendengar ini, dia menjadi sedikit bersemangat. Dengan ini dikatakan, di tangan Sekte Tulang dan Darah, diperkirakan masih ada tulang milik Raja Iblis Awan Merah. Jika Anda dapat mengumpulkan tulang Raja Iblis Awan Merah dari tangan Sekte Tulang dan Darah, Raja Iblis Awan Merah akan terlahir kembali, bukankah dia akan menjadi penguasa di dunia surga dan manusia? Aliansi penyegelan iblis apa, keluargamu apa, iblis api, Balrog apa? Biarkan saja Raja Iblis Awan Merah memercikkan air kencingnya dan membunuh mereka semua. Sudah hilang. Mereka sudah meninggalkan dinasti Xiao sejak lama. Mereka hanya berlindung di dinasti Xiao saya selama beberapa dekade. Diperkirakan mereka telah kembali ke Gunung Iblis Surgawi lagi pula, ada lebih banyak peninggalan dari makhluk abadi di sana. McKinley Xiao berkata. Hadeh. Dave tampak tertekan. Tuan Chen, Anda mencari Sekte Tulang dan Darah, apakah Anda masih menginginkan tulang abadi lainnya? Meskipun itu hal yang bagus, jika kamu ingin berlatih dengan tulang abadi, aku khawatir itu tidak semudah itu, jadi kamu hanya bisa menggunakannya sebagai senjata. Melihat ekspresi Dave, McKinley Xiao buru-buru berkata. Aku hanya bertanya dengan santai. Dave buru-buru tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, McKinley Xiao pergi, dan mengirim seseorang ke Dave untuk mengirim banyak sumber daya kultivasi. Bersambung.